Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Teras Raffian atau TR Channel edukasi tentang musang. Iya teman-teman, tadi teman-teman lihat video kan? Itu video kegagalan dalam berternak musang teman-teman. Itu anaknya dimakan. Bahkan ada video satu lagi itu prematur teman-teman. Berarti untuk kali ini kita akan bahas ya tentang kegagalan beternak musang dan apa sih penyebabnya sehingga kegagalan itu terjadi. Baik, kegagalan dalam beternak musang itu satu hal yang sangat tidak diinginkan oleh para peternak teman-teman, karena ya pastilah rugi, pasti kalau rugi itu, tapi kita juga akan kasihan pada musang yang gagal tersebut. Dan apa sih penyebabnya, kemudian caranya gimana agar tidak terjadi kegagalan seperti itu. Baik, kita akan bahas teman-teman. Kegagalan ini seperti di video barusan itu terjadi karena ketika melahirkan, ini pengalaman dari peternakan saya sendiri ya, itu terdapat banyak orang teman-teman sering dilihat sampai suara gaduh, kemudian juga manusia yang terlalu banyak, jadi mengakibatkan musang stres teman-teman, sehingga dia memakan anaknya sendiri. Itu pertama. Yang kedua mungkin karena saya bilang bersama kucing mungkin ya. Kalau kucing itu kalau ada anak yang aneh, kalau kucing itu belang telon teman-teman, katanya sih itu akan dimakan oleh indukan. Mungkin di musang juga seperti itu, tapi kebanyakan sih dimakan indukan itu karena indukan stres teman-teman. Jadi kalau indukan teman-teman melahirkan, indukan betinanya, lebih baik jangan sering dilihat, jauhkan dari keramaian, kemudian janganlah terlalu banyak orang di sekitar musang tersebut, karena akan menyebabkan musang tersebut stres teman-teman. Itu jawabnya ya. Dan langkah mencegahnya yang seperti barusan itu, hindari dari keramaian musang tersebut. Kalau bisa ditutup gak apa-apa teman-teman, entah ditutup pakai kain, triplek ataupun yang lain. Jadi ketika musang melahirkan lebih baik ditutup. Biasanya sih 1 hari sampai 7 hari lah teman-teman, ditutup aja, gak apa-apa. Apalagi musang itu lahiran pertama atau perdana, itu sangat rawan seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang beternak musang, jangan sampai musang teman-teman waktu melahirkan itu stres, atau ketika melahirkan kemudian umur 1 hari sampai 7 hari itu, kalau bisa jangan sampai musang teman stres, karena berakibat fatal. Kalau udah 7 hari ke atas gimana? Kalau sudah 7 hari ke atas atau anakan musang sudah melihat, itu untuk kejadian fatal resikonya agak berkurang, karena udah musang itu seakan-akan sudah melihat teman-teman, atau matanya sudah terbuka. Jadi untuk indukan musang untuk makan anakannya udah jarang terjadi teman-teman. Meskipun ada sih karena hal stres tersebut, tapi itu jarang sekali terjadi. Untuk yang kedua, video yang kedua itu lahir prematur teman-teman, yaitu belum waktunya lahir musang tersebut lahir. Akhirnya
yang di video itu kan apa ya, masih terbungkus kayak placenta atau apa itu lah, terbungkus teman-teman. Jadi itu biasanya terjadi karena stres bisa, kemudian makan atau minuman musang yang dapat menggugurkan kandungan, itu juga bisa teman-teman. Akhirnya anak kan lahir prematur, dan kemungkinan selamat sih berapa persen teman-teman, banyak sih meninggal kalau lahir prematur seperti itu. Jadi kalau teman-teman sang betinanya hamil, pola makan ya, maksudnya makanan musang tersebut harus dijaga teman-teman. Jangan sampai teman-teman ngasihkan makanan yang dapat menggugurkan kandungan. Itu bisa menjadi apa ya? Ya itulah, melahirkan dengan prematur. Dan akhirnya anak musang meninggal atau mati. Jadi tetap ya, makanan musang ketika hamil itu harus dijaga teman-teman. Dan ada juga kasus itu musang anakan tidak disusui, akhirnya meninggal. Kenapa itu? Ya pertama sih tetap stres teman-teman, gara-gara stres itu bisa. Kedua, karena makanan musang itu mempunyai efek membuat birahi musang bertambah. Akhirnya betina itu gak terlalu memperdulikan anakan, jadi tidak disusui. Biasanya betina itu birahi akhirnya bingung cari penjantan teman. Akhirnya anakannya sendiri tidak dipedulikan. Jadi kalau bisa jangan kasih, kalau udah melahirkan ya atau mau melahirkan, jangan kasih makanan yang mengakibatkan birahi musang tinggi. Karena jika itu dikasih ke musang makanan yang membuat birahi musang tinggi, maka anakannya tidak akan dipedulikan, akhirnya tidak disusui teman-teman, dan akhirnya ya fatal, meninggal anakan musang. Jadi kegagalan ternak pasti terjadi pada peternak, dan itu untuk pengalaman sih teman-teman, pengalaman yang sangat buruk. Tapi karena pengalaman tersebut kita mempunyai ilmu dan tahu caranya untuk mengatasi. Jadi bagi yang gagal berternak karena hal-hal yang barusan saya terangkan, jangan menyerah, lanjutkan terus berternak teman-teman. Karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu ya, kayak di video ini kan hasil dari ternakan saya sendiri. Untuk lahiran pertama gagal ya karena dimakan dan itulah. Tapi alhamdulillah kelahiran kedua sukses teman-teman, anakan sehat sampai waktu dipisah dengan indukan sehat teman-teman. Jadi intinya kegagalan ternak musang jangan membuat kalian drop atau putus asa, tapi buatlah kegagalan itu sebagai langkah awal menuju kesuksesan teman-teman dalam beternak, atau sebagai ujian, cobaan teman-teman dalam beternak. Jadi tetaplah beternak musang meskipun akan ada kegagalan, karena kegagalan adalah awal kesuksesan. Cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di channel Teras Raffian atau TR Channel, channelnya edukasi tentang musang, di video selanjutnya.
Terima kasih. Dah.